Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang doktrin kebencian gerakan Islamofobia di balik lambang kutuk salib. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. London, kota yang tak pernah tidur, berdiri dengan kemegahannya. Di sebuah rumah sakit mewah di kawasan Kensington, tangis bayi perempuan pecah di ruangan bersalin pada malam Natal. Bayi itu diberi nama Eleanor Grace Whitmore. Ia lahir dari pasangan Sir Albert Whitmore, seorang pendeta ternama di Westminster, dan Lady Catherine Whitmore, wanita dari keluarga aristokrat Inggris. Sejak kecil, Eleanor tumbuh dalam lingkungan gereja. Ayahnya yang sangat dihormati mendidiknya dengan disiplin ketat. Setiap minggu, ia harus hadir dalam misa dan mengikuti kelas teologi khusus yang disiapkan untuknya. Dari kecil ia sudah diarahkan untuk menjadi wanita yang berbakti sepenuh hati kepada gereja dan misinya. Namun, di balik wajahnya yang ayu dan manis, Eleanor adalah pribadi yang keras dan berapi-api. Ia selalu menyuarakan semangatnya dengan lantang. Di usianya yang baru 27 tahun, ia telah menjadi aktivis gereja paling vokal di Inggris, menggalang banyak pengikut yang setia padanya. Eleanor dikenal dengan keberaniannya dalam menghadapi siapapun yang menentang doktrin gereja yang ia yakini. Tapi ada satu hal yang membakar dadanya dengan bara kebencian, sebuah dendam yang tumbuh sejak remaja. Sesuatu yang membuat hatinya selalu diliputi kemarahan dan kecurigaan. Ia membenci Islam. Di balik senyuman anggunnya saat berbicara di hadapan jemaat, Eleanor menyimpan luka yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Kebenciannya terhadap Islam bukan tanpa alasan. Saat Eleanor berusia 15 tahun, keluarganya mengalami tragedi yang mengubah hidupnya. Adiknya, William, tewas dalam sebuah insiden penyerangan di London. Malam itu, ia dan William baru saja pulang dari gereja ketika seorang pria tak dikenal menikam William di depan matanya. Pelakunya tertangkap beberapa hari kemudian, dan media mengungkap bahwa pria itu adalah seorang imigran Muslim radikal. Sejak saat itu, Eleanor tidak pernah melihat Islam sebagai agama yang damai. Ia tumbuh dengan dendam yang semakin membara. Setiap berita tentang Muslim di Inggris selalu ia lihat dari sudut pandangnya yang penuh kemarahan. Ia mulai bergabung dengan berbagai organisasi aktivis gereja yang menentang penyebaran Islam di Eropa. Eleanor sering tampil di televisi dan debat publik, dengan suara lantang menyatakan bahwa Islam adalah ancaman bagi peradaban Kristen. Namun, di balik sikap kerasnya, ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Dalam hatinya yang terdalam, ia tidak benar-benar mengerti Islam. Ia hanya mengenal Islam dari media dan tragedi yang menimpanya. Suatu hari, dalam sebuah acara debat terbuka di Universitas Oxford, Eleanor bertemu dengan Adam Hunt, seorang akademisi Muslim asal Inggris keturunan Pakistan. Adam bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki cara berbicara yang tenang dan penuh keyakinan. Saat mereka beradu argumen tentang sejarah dan doktrin agama, Eleanor merasa ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tersudut. Bukan karena Adam menyerangnya, tetapi karena Adam memiliki jawaban logis untuk setiap tuduhannya terhadap Islam. Setelah perdebatan itu, Eleanor mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Apakah mungkin selama ini ia salah? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah debat panas di Universitas Oxford, Eleanor merasa pikirannya terguncang. Sepanjang perjalanan pulang ke apartemennya di kawasan Mayfair, kata-kata Adam Hunt terus terngiang di telinganya. Apakah kau pernah membaca Al-Quran sendiri, Eleanor? Atau kau hanya mempercayai apa yang dikatakan media dan pengalaman pahitmu? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Selama ini, ia selalu percaya bahwa Islam adalah ancaman. Tapi ia sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak pernah benar-benar memahami apa yang dia benci selama ini. Malam itu, ia duduk di kamarnya, menyalakan laptopnya, dan mulai mencari terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris.
Ia membaca beberapa ayat, namun hatinya masih penuh dengan penolakan. Ini hanya ilusi, aku tidak perlu tahu lebih banyak. Gumamnya, lalu menutup laptopnya dengan kesal. Namun, takdir sepertinya ingin membawanya lebih jauh ke dalam pencarian ini. 2 minggu setelah debat, Eleanor diundang ke sebuah diskusi antaragama di sebuah pusat kebudayaan Islam di London. Semula, ia menolak datang. Namun, rasa ingin tahunya terhadap Adam Han justru menariknya untuk hadir. Di sana, Eleanor kembali bertemu dengan Adam. Kali ini, pertemuan mereka tidak dalam suasana debat yang penuh ketegangan, melainkan dalam diskusi yang lebih tenang. Adam dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaannya tanpa rasa marah atau tersinggung. Aku tidak meminta kau untuk percaya, Eleanor. Aku hanya ingin kau memahami sebelum kau membenci, ucap Adam dengan senyum ringan. Ada sesuatu dalam sorot mata Adam yang membuat Eleanor merasakan ketulusan. Selama ini, ia terbiasa menghadapi lawan debat yang emosional dan agresif. Namun, Adam berbeda. Ia seperti air yang menyejukkan api yang selama ini membakar hati Eleanor. Setelah pertemuan itu, Eleanor mulai membaca lebih banyak tentang Islam, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami. Dan tanpa ia sadari, perlahan-lahan, bara kebencian yang selama ini membakar hatinya mulai meredup. Namun, semakin ia mendekati kebenaran, semakin banyak rintangan yang harus ia hadapi. Eleanor duduk di depan meja kayu di apartemennya, menatap layar laptop yang masih terbuka. Ia baru saja menyelesaikan membaca beberapa bab dari terjemahan Al-Quran, tetapi pikirannya masih kacau. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku harus peduli? Gumamnya pelan. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya. Ada sesuatu dalam kata-kata Adam yang menggugahnya. Bukan hanya logika yang ia sampaikan, tetapi juga ketenangan dan keyakinan yang terlihat begitu alami dalam dirinya. Tapi semakin ia mendalami Islam, semakin besar bayangan masa lalunya menghantuinya. Kenangan tentang William, adiknya yang tewas, kembali menghantamnya dengan keras. Malam itu, Eleanor berjalan bersama William melewati jalanan yang basah setelah hujan. Mereka baru saja menghadiri misa malam Natal, dan William yang saat itu berusia 10 tahun terus bercerita tentang hadiah yang diinginkannya. Aku ingin mobil mainan yang bisa dikendalikan dari jauh, Eleanor, katanya dengan semangat. Eleanor tertawa kecil. Kau sudah bilang itu 3 kali, Will. Kita lihat nanti, ya? Namun, tawa mereka terhenti ketika tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dari gang gelap. Dalam sekejap, semuanya terjadi begitu cepat. William berteriak. Darah mengalir. Dan dalam hitungan detik, adiknya terjatuh ke tanah dengan luka menganga di dadanya. Eleanor hanya bisa menatap dengan mata membelalak, tubuhnya membeku ketakutan. Orang-orang datang berlari, sirene polisi meraung, tetapi semua sudah terlambat. Keesokan harinya, berita di media memberitakan bahwa pelakunya adalah seorang imigran Muslim yang baru saja keluar dari penjara. Sejak hari itu, Eleanor bersumpah untuk membenci Islam seumur hidupnya. Kini, di apartemennya, Eleanor menggenggam kepalanya. Kenangan itu masih terasa begitu nyata. Ia ingin membuang semua pikiran tentang Islam, ingin kembali pada keyakinannya bahwa Islam adalah musuh. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya. Sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Ia meraih ponselnya dan mengetik pesan kepada Adam. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Ada hal yang harus kutanyakan. Ia menatap pesan itu beberapa saat sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Eleanor tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Momen di mana bayangan masa lalu harus berhadapan dengan kebenaran yang mulai menyinari hatinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Eleanor duduk di sebuah kafe kecil di dekat Hyde Park, jemarinya memainkan sendok teh di cangkirnya tanpa minat. Hatinya gelisah. Adam Han belum tiba, tetapi ia tahu pria itu akan datang. Pikiran Eleanor masih berputar pada masa lalunya. Mengapa ia ingin bertemu Adam lagi? Bukankah selama ini ia sudah meyakini bahwa Islam adalah musuh? Namun,
Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak keyakinan lama itu. Sesuatu yang mengusiknya sejak pertemuan terakhir mereka. Tak lama, Adam datang. Dengan jas biru tua dan sorot mata tenangnya, ia duduk di hadapan Eleanor dengan senyum ringan. "Aku senang kau menghubungiku," katanya. Eleanor menghela napas. "Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya." Adam tersenyum, menunggu Eleanor melanjutkan. Setelah beberapa detik hening, Eleanor akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku ingin bertanya tentang Islam. Tentang sesuatu yang selama ini aku tolak untuk mengerti." Adam tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya menatap Eleanor dengan penuh perhatian. "Baik," katanya lembut. "Aku di sini untuk menjawab pertanyaanmu." Percakapan mereka berlangsung selama hampir 2 jam. Eleanor, yang biasanya menyerang dengan argumen penuh emosi, kini lebih banyak mendengar. Adam tidak membela Islam dengan kemarahan, melainkan dengan fakta, logika, dan ketenangan. "Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan, Eleanor," kata Adam di akhir percakapan mereka. "Aku tahu kau mengalami kehilangan yang besar. Tapi kau tidak bisa menyalahkan seluruh ajaran hanya karena tindakan satu orang." Eleanor menggigit bibirnya. Ia ingin membantah, ingin tetap berpegang pada kebenciannya. Namun, kata-kata Adam mulai mengakar dalam pikirannya. Malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Eleanor menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri. "Apakah selama ini aku hanya melihat apa yang ingin kulihat?" Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu jawabannya. Malam itu, Eleanor duduk di sofa apartemennya dengan segelas anggur yang belum tersentuh di meja. Ia menatap layar laptopnya, membaca ulang terjemahan Al-Quran yang sebelumnya ia anggap penuh ancaman. Namun kali ini, ia membacanya dengan hati yang lebih terbuka. Satu ayat menarik perhatiannya. "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Quran Surat Al-Maidah, 32. Eleanor terdiam. Ini bertentangan dengan apa yang selalu ia yakini tentang Islam. Di satu sisi, ia merasa seolah sedang mengkhianati keluarganya, gerejanya, dan segala yang ia perjuangkan selama ini. Namun di sisi lain, ia mulai melihat bahwa ada kemungkinan besar bahwa ia telah hidup dalam kebencian yang salah. Seperti biasa, Eleanor menghadiri misa di gereja. Tapi kali ini, suasananya terasa berbeda. Ia merasa hampa. Ia melihat Pastor Michael, pemimpin gereja tempatnya mengabdi, sedang berkhutbah di depan jemaat. "Kita harus menjaga iman kita dari ancaman. Dunia ini penuh dengan pengaruh yang dapat menggoyahkan keyakinan kita," ucap sang pastor lantang. Eleanor menelan ludah. Apakah dia yang dimaksud sebagai ancaman? Apakah pikirannya yang mulai terbuka terhadap Islam adalah sesuatu yang salah? Setelah misa selesai, Eleanor mendekati Pastor Michael. "Pastor, bagaimana jika ada seseorang yang mulai meragukan keyakinannya?" tanyanya hati-hati. Sang pastor menatapnya tajam. "Iman tidak boleh diragukan, Eleanor. Keraguan adalah pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam hatimu." Kata-kata itu membuat dada Eleanor semakin sesak. Ia tidak ingin dikuasai iblis. Tapi apakah mencari kebenaran adalah perbuatan iblis? Selama ini, ia pikir hidupnya sudah jelas. Gereja adalah tempatnya, Kristen adalah jalannya, dan Islam adalah musuhnya. Tapi sekarang, segalanya mulai kabur. Eleanor berjalan sendirian di sepanjang sungai Thames. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi pikirannya lebih berkecamuk daripada tubuhnya yang menggigil. Ia ingat kata-kata Adam saat terakhir mereka bertemu. "Eleanor, kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan hati nurani yang tulus." Apakah hatinya selama ini telah ditutupi oleh kebencian? Apakah ia berani menghadapi kebenaran yang selama ini ia tolak? Dengan tangan gemetar, Eleanor mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan. "Adam, aku butuh bicara denganmu lagi. Ini penting." Ia menekan tombol kirim. Ia tahu,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Eleanor menunggu di sebuah taman kecil di Kensington, duduk di bangku kayu di bawah pohon maple yang daunnya mulai berguguran. Udara sore London terasa sejuk, tetapi hatinya masih berkecamuk. Tak lama, Adam Han datang dengan senyum ramah. Seperti biasa, pria itu mengenakan jas kasual dan syal tipis melingkari lehernya. Ada ketenangan dalam caranya melangkah, sesuatu yang mulai membuat Eleanor merasa nyaman. "Apa yang membuatmu ingin bertemu lagi?" tanya Adam setelah duduk di sebelahnya. Eleanor terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku mulai merasa, ada yang salah dengan cara pandangku selama ini." Adam mengangguk, menunggu Eleanor melanjutkan. "Aku selalu membenci Islam karena pengalaman masa laluku." Eleanor melanjutkan. "Aku kehilangan adikku karena seseorang yang mengaku Muslim. Dan sejak saat itu, aku menutup pintu untuk memahami apapun tentang agamamu." Adam menarik napas dalam. "Aku tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya kehilangan seseorang yang kau cintai. Aku turut berduka untuk adikmu, Eleanor." Eleanor menunduk. Ini pertama kalinya seseorang dari komunitas Muslim mengatakan itu padanya tanpa membela diri atau berusaha membenarkan apa yang terjadi. "Tapi kau tahu," lanjut Adam, "setiap komunitas memiliki orang-orang baik dan buruk. Seorang kriminal yang kebetulan Muslim tidak mewakili ajaran Islam, sama seperti seorang penjahat yang mengaku Kristen tidak mewakili ajaran Yesus." Eleanor terdiam. Kata-kata Adam terasa masuk akal, tetapi sulit baginya untuk menerima begitu saja. "Aku tidak tahu harus bagaimana," bisiknya. "Aku merasa tersesat." Adam tersenyum tipis. "Mungkin bukan tersesat. Mungkin ini pertama kalinya kau benar-benar mencari jalan yang benar." Eleanor menatap Adam, matanya bergetar. Benarkah ini yang terjadi? Apakah hatinya mulai terbuka untuk sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai musuh? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Pintu yang selama ini ia tutup rapat perlahan mulai terbuka. Eleanor menatap langit London yang mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala, menciptakan suasana kota yang tenang dan syahdu. Pertemuan dengan Adam tadi mengguncang hatinya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebencian, ini pertama kalinya ia merasa ingin memahami sesuatu yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Tapi apakah ia benar-benar siap? Eleanor berjalan melewati rak-rak buku yang tinggi. Biasanya, ia datang ke sini untuk membaca literatur teologi Kristen atau buku-buku sejarah gereja. Tapi kali ini berbeda. Tangannya menyentuh sebuah buku berjudul Understanding Islam, A Guide for Non-Muslims. Ia menarik napas dalam dan mengambil buku itu. Saat mulai membalik halamannya, ia membaca sesuatu yang menarik. Islam berarti kedamaian dan kepasrahan kepada Tuhan. Seorang Muslim adalah seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, dan amal perbuatan. Eleanor tertegun. Selama ini, ia selalu menganggap Islam sebagai agama yang memaksakan kehendak, penuh kekerasan, dan intoleran. Tapi di sini, ia membaca sesuatu yang sangat berbeda. Apakah selama ini ia telah salah memahami semuanya? Ia terus membaca, semakin hanyut dalam setiap penjelasan tentang tauhid, sholat, puasa, dan bagaimana Islam menekankan akhlak serta kasih sayang. Setelah hampir 2 jam membaca, Eleanor menutup bukunya dan menatap keluar jendela. Ada sesuatu dalam hatinya yang mulai berubah. Malam hari, di apartemen. Eleanor duduk di atas tempat tidurnya, memegang ponselnya. Jemarinya ragu-ragu sebelum akhirnya ia mengetik pesan kepada Adam. "Aku membaca tentang Islam hari ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi semakin aku membaca, semakin aku merasa ingin tahu lebih dalam. Bisakah kita bertemu lagi?" "Tak butuh waktu lama," Adam membalas. "Tentu. Aku senang mendengar itu. Kita bisa bertemu kapanpun kau mau." Eleanor menarik napas panjang. Ia sadar, ini adalah langkah pertamanya menuju sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Dan kali ini,
Ia tidak lagi takut. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari itu, Eleanor memilih bertemu dengan Adam di sebuah taman yang lebih sepi di pinggiran London. Hatinya semakin gelisah, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Saat Adam tiba, ia menyambut Eleanor dengan senyum hangat. "Kau terlihat berbeda hari ini," katanya. Eleanor tersenyum tipis. "Aku hanya merasa semakin banyak yang harus kupahami." Mereka duduk di bangku taman, suasana tenang dengan daun-daun yang berguguran di sekitar mereka. Eleanor mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, buku yang kemarin ia baca di perpustakaan. "Aku membaca ini semalaman," katanya pelan. "Dan aku tidak menyangka Islam bisa dijelaskan dengan begitu masuk akal. Tapi, aku masih takut, Adam." "Takut pada apa?" tanya Adam lembut. "Takut kehilangan semua yang telah aku perjuangkan," Eleanor mengaku. "Gereja, keluargaku, orang-orang yang selama ini ada di sekitarku. Jika aku terus melangkah ke arah ini, aku mungkin akan kehilangan semuanya." Adam mengangguk dengan pemahaman. "Aku tidak akan membohongimu, Eleanor. Perubahan besar memang tidak mudah. Tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kau mencari kebenaran, atau hanya ingin tetap berada di zona nyaman?" Eleanor terdiam. Itulah pertanyaan yang selama ini ia hindari. Eleanor kembali ke apartemennya dengan pikiran yang semakin penuh. Ia menatap dirinya di cermin. Siapakah dirinya sekarang? Apakah ia masih Eleanor yang sama? Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pastor Michael. "Eleanor, aku ingin bertemu denganmu. Ada hal yang perlu kita bicarakan." Jantung Eleanor berdegup kencang. Apakah Pastor Michael mulai curiga? Apakah seseorang telah melihatnya membaca buku Islam di perpustakaan? Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk menemukan kebenaran. Ia menarik napas dalam, lalu membalas pesan itu dengan singkat. "Baik, Pastor. Kapan kita bisa bertemu?" Dan saat ia menekan tombol kirim, Eleanor tahu bahwa hidupnya akan semakin diuji. Pagi itu, Eleanor melangkah menuju gereja dengan perasaan tak menentu. Engan Pastor Michael bisa mengubah segalanya. Begitu tiba, ia melihat sang pastor sudah menunggunya di ruang konsultasi. Pastor Michael adalah pria yang bijaksana, tetapi juga tegas dalam prinsipnya. "Silakan duduk, Eleanor," katanya dengan suara lembut. Eleanor duduk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku perhatikan kau sedikit berubah akhir-akhir ini," ujar Pastor Michael, menatapnya dengan mata penuh selidik. "Kau terlihat lebih pendiam, lebih sering menyendiri. Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku." Eleanor menelan ludah. Ia tahu bahwa jika ia mengatakan yang sebenarnya, ini bisa menjadi titik balik yang besar dalam hidupnya. Aku hanya banyak berpikir belakangan ini, Pastor," jawabnya hati-hati. Pastor Michael menyandarkan tubuhnya. "Apakah ini tentang kepercayaanmu, Eleanor?" Jantungnya berdetak kencang. Pastor Michael tahu. Eleanor hampir tak bisa menemukan kata-kata. "Aku hanya membaca banyak hal. Aku ingin memahami lebih dalam tentang keyakinan lain." Pastor Michael menghela napas panjang. "Islam?" tanyanya langsung. Eleanor terkejut, tetapi ia tak bisa mengelak. "Ya." Sang pastor menatapnya lama sebelum berkata, "Eleanor, kau tahu gereja adalah rumahmu. Kami semua keluargamu. Kau tidak bisa membiarkan keraguan merusak segalanya." Eleanor menunduk. "Aku hanya ingin mencari kebenaran," bisiknya. Pastor Michael mendekat. "Kebenaran sudah ada di sini, Eleanor. Jangan biarkan dirimu tersesat." Tersesat. Kata itu menggema di kepala Eleanor. Apakah ia benar-benar tersesat? Atau justru sedang menemukan jalan yang selama ini tersembunyi darinya? Eleanor duduk sendirian di bangku panjang, menatap air yang tenang. Ia merasa terombang-ambing. Lalu, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan masuk dari Adam. Eleanor, aku tahu ini sulit. Tapi aku hanya ingin mengatakan, kebenaran tidak akan pernah membuatmu tersesat. Ia hanya akan membawamu ke arah yang lebih terang. Mata Eleanor berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan dan ketenangan di saat yang bersamaan. Malam itu, ia membuat keputusan. Ia tidak akan mundur. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan menghadapi semuanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari itu, langit London tampak kelabu. Hujan rintik-rintik membasahi trotoar, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Eleanor berjalan perlahan menuju sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, tempat di mana ia berjanji bertemu dengan Adam. Saat ia masuk, Adam sudah menunggunya di meja dekat jendela, tersenyum lembut seperti biasa. Ada ketenangan dalam dirinya yang selalu membuat Eleanor merasa aman. Eleanor duduk dan menghela napas panjang. Aku sudah mengambil keputusan, Adam. Adam meletakkan cangkir kopinya dan menatapnya penuh perhatian. Aku mendengarkan. Eleanor menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Aku ingin mempelajari Islam lebih dalam. Aku ingin tahu apakah ini benar-benar jalan yang selama ini kucari. Adam tersenyum tipis. Kau tidak perlu terburu-buru, Eleanor. Kebenaran harus datang dari hatimu sendiri, bukan karena tekanan siapapun. Eleanor mengangguk. Aku tahu. Aku hanya merasa, semakin banyak aku membaca, semakin aku merasa dekat dengan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Adam menatapnya dengan penuh rasa hormat. Mencari kebenaran bukan hal yang mudah, Eleanor. Kau akan menghadapi banyak rintangan. Apakah kau siap? Eleanor terdiam sejenak. Apakah ia siap? Ia ingat bagaimana Pastor Michael menatapnya dengan kekecewaan. Ia tahu, jika ia terus melangkah ke arah ini, ia bisa kehilangan banyak hal. Gereja, komunitasnya, bahkan mungkin keluarganya. Tapi ia juga tahu, hati kecilnya tidak bisa lagi mengabaikan panggilan ini. Dengan suara mantap, Eleanor menjawab, aku siap. Ia duduk di depan laptopnya, mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia membaca tentang kisah-kisah orang yang mengalami perjalanan spiritual serupa, orang-orang yang mencari kebenaran meskipun harus menghadapi tantangan besar. Saat tengah membaca, ia menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran yang membuat hatinya bergetar. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Eleanor terdiam lama. Apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Ia memejamkan matanya, membiarkan air matanya mengalir perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu dekat dengan sesuatu yang benar-benar nyata. Esok hari, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Hari di mana Eleanor memilih untuk mengikuti kata hatinya. Pagi itu, ia mengenakan pakaian sederhana dan melangkah menuju sebuah masjid di pinggiran London. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena perasaan haru yang tak bisa dijelaskan. Di depan masjid, Adam sudah menunggunya. Ia tersenyum hangat dan menyambut Eleanor dengan tenang. Kau yakin dengan keputusan ini? Tanyanya lembut. Eleanor mengangguk dengan mantap. Aku tidak pernah merasa seyakin ini dalam hidupku, Adam. Eleanor duduk di hadapan seorang imam yang akan membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa muslimah hadir, menyaksikan momen sakral ini dengan wajah penuh kebahagiaan. Imam menatapnya dengan penuh kelembutan. Eleanor, apakah kau masuk Islam dengan kerelaan hati, tanpa paksaan dari siapapun? Dengan suara yang teguh, Eleanor menjawab, ya, saya masuk Islam dengan hati yang ikhlas. Sang imam tersenyum. Lalu dengan suara tenang, ia mulai membimbing Eleanor mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Eleanor mengulanginya dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh keyakinan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Eleanor merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang menyelimuti hatinya, kedamaian yang begitu dalam, dan kebahagiaan yang tak terbendung. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Adam tersenyum, begitu juga para muslimah yang menyaksikan. Salah satu dari mereka mendekati Eleanor, memeluknya dengan penuh kasih sayang. "Selamat datang dalam Islam, saudari kami," bisiknya lembut. Eleanor tidak lagi merasa sendirian. Ia telah menemukan rumahnya. Ia telah menemukan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.